Penggenapan Yesaya 61. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya masih berada di kawasan Gerbang Jaffa dan saya akan membacakan ayat dari Yesaya 61. Kabar selamat kepada Sion, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian dan semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Lalu saya akan lompat ke ayat 9, dikatakan begini. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ayat 11, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Bapak Ibu semua, saudara sekalian, saat ini saya berada di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan seperti janji Tuhan yang tertulis di Yesaya 61, kota ini bukan lagi reruntuhan, tetapi kota ini sesuai dengan ayat yang dikatakan di Yesaya 61 ayat 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Seperti yang Anda bisa simak, suasana di sekitar sini tidak lagi sunyi, tetapi ramai. Sudah ada kehidupan di kota Yerusalem. Yerusalem bukan lagi berada di bawah kuasa bangsa asing. Yerusalem telah kembali menjadi milik otoritas Israel. Tuhan sudah menjanjikan demikian, dan Tuhan sudah menggenapi janjinya. Kita bisa lihat sekarang ayat di Yesaya 61 ayat 9 sudah tergenapi. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ayat ini merujuk kepada bangsa Israel. Ayat ini merujuk kepada keturunan orang Yahudi, bukan keturunan dari kita, bangsa Indonesia, tetapi keturunan dari orang Yahudi, bangsa Israel. Dan Tuhan menjanjikan bahwa keturunan bangsa Israel, orang Yahudi, akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Saat ini, sekarang ini kita hidup di dunia, siapa sih yang tidak tahu Israel? Siapa sih yang tidak kenal orang Yahudi? Banyak sekali, Nobel, hampir lebih dari 200 orang dari 900 orang penerima Nobel adalah orang Yahudi. Anda bisa bayangkan komposisinya. Orang Yahudi hanya sedikit sekali di dunia. Saat ini jumlah orang Yahudi di seluruh dunia hanya 15 juta orang. Tetapi bisa dikatakan mereka terkenal di antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, seringkali kita orang Kristen menyalahartikan sejumlah ayat yang ada di Alkitab dan berpikir bahwa Tuhan sudah selesai janjinya dengan Israel. Tuhan sudah tidak ingat lagi kepada janjinya terhadap orang Yahudi. Sama sekali tidak benar. Tuhan saat ini sedikit demi sedikit menggenapi janjinya kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Tujuannya di ayat Yesaya 61 ayat 11 dikatakan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Kebenaran, puji-pujian bukan untuk Israel, tetapi untuk nama Tuhan. Dari kota tua Yerusalem, dari di tengah-tengah kota Yerusalem, ibu kota negara Israel yang dahulu juga adalah ibu kota kerajaan Israel, tempat di mana Raja
Daud memerintah, Raja Salomo memerintah. Saya Monique Reigers mengucapkan shalom untuk Indonesia dari Israel, dari ibu kota Israel, Yerusalem. Salam damai dari Fakta Israel. Saudara, pembangunan sebuah kota mungkin hal biasa di dunia, tetapi Fakta Israel ingin memperlihatkan bahwa Tuhan setia pada janjinya. Jika Tuhan setia pada janjinya terhadap Israel, pasti Tuhan setia juga pada janjinya untuk kita, orang percaya Yesus.